Beratkah beban Anda? Ini sebuah pertanyaan. Beratkah beban Anda? Mari kita baca satu ayat lebih dahulu. Di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ya. Ini adalah kesaksian dari Rasul Paulus. Saudara perlu tahu bahwa surat Rasul Paulus pada Korintus itu ada 2. Ada 1 Korintus, ada 2 Korintus. Dan kedua-duanya ini sangat berbeda. Kalau 1 Korintus, Paulus banyak menasehati, mengajar, mengoreksi sidang jemaat Korintus. Nah, di situ ada banyak koreksi atau petunjuk-petunjuk. Saudara kalau membaca 1 Korintus, saudara tahu ini Paulus sedang menegur masalah yang ini dan seterusnya. Tetapi di dalam surat 2 Korintus, Paulus membela diri. Jadi dikatakan surat ini adalah surat pembelaan rasuli dari Rasul Paulus. Mengapa Paulus membela diri? Karena banyak kritikan, banyak fitnah yang ditujukan kepada dirinya, yang menyerang otoritasnya sebagai seorang rasul, bahkan sebagai seorang hamba Tuhan. Sebab itu di dalam 2 Korintus, Paulus banyak berbicara tentang kehidupannya, tentang pengalamannya. Saudara bisa membaca dalam 2 Korintus, Paulus pernah bicara bagaimana pengalamannya selama melayani Tuhan. Dia dicambuk, didera, macam-macam saudara, pokoknya saudara. Nah inilah sedikit bayangan. Nah di dalam ayat ini, Paulus berkata atau dia memberikan kesaksian betapa beratnya beban yang mereka harus pikul waktu mereka melayani di Asia Kecil. Begitu berat beban ini sampai dia sudah putus asa dikatakan. Nah, kalau ada saudara yang mungkin merasa punya beban, saudara coba bandingkan dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus. Kayaknya ya belum sebanding. Seberat apapun beban kita nggak sampai seperti ini. Dia berkata, aku sudah putus asa, bahkan aku seperti orang dijatuhi hukuman mati. Sudah tidak punya pengharapan lagi. Nah itulah kesaksian daripada Rasul Paulus. Jadi mengapa saya baca ayat ini? Supaya kita sadar bahwa manusia itu tidak bisa lepas dari beban. Jadi kalau kita hidup di dunia ini, kita tidak akan bisa melepaskan diri dari beban. Jangan berandai-andai kita mau akan hidup happy-happy, gak punya beban, tidak mungkin. Ya, selama kita hidup di dalam dunia yang bermasalah ini, kita tahu ini dunia yang bermasalah, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari beban-beban. Nah, beban itu ada 3 macam. Coba kita mau melihat, saya mulai dari beban yang paling berat sampai kepada beban yang paling ringan. Beban yang paling berat adalah beban dosa. Mazmur 32 ayat 3 dan 4. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti teriknya musim panas. Jadi beban yang paling berat itu beban dosa. Di antara semua beban, yang paling berat itu adalah beban dosa. Makanya dosa itu bukan sesuatu yang enak, yang manis. Amsal berkata orang berdosa itu kayak orang diiming-iming sesuatu yang manis, yang enak. Tapi begitu sudah dimakan, jadi kerikil katanya. Tadinya enak, begitu masuk mulut jadi kerikil. Jadi empedu yang pahit. Itulah tipu daya dosa. Sepertinya enak, tapi ketika seseorang itu sudah terjebak, terperangkap di situ,
maka dosa itu akan menjadi beban yang berat. Membebani jiwa kita, membebani roh kita, membebani hati nurani kita. Dan belum lagi efek-efek yang ditimbulkan. Jadi inilah beban yang paling berat sebenarnya, beban dosa. Jadi kalau ada siapapun juga Anda merasa berat dalam hidupmu, coba dikoreksi. Mungkin itu karena beban dosa. Mazmur bilang, tanganmu menekan aku dengan beratnya. Memang orang yang berdosa itu tekan oleh tangan Tuhan. Makanya beban dosa ini harus kita lepaskan. Beban dosa ini harus kita tanggalkan. Bagaimana cara kita melepaskan beban dosa ini? Yaitu harus kita akui dan tentu harus kita tinggalkan. Jadi mengaku saja nggak cukup, sudah. Banyak orang mengaku menyesal tapi tidak meninggalkan. Akhirnya ya terulang terus. Jadi beban ini atau dosa-dosa harus diakui dan ditinggalkan. Coba kita baca yang ayat ini ya. Ini adalah kelanjutan ayat yang tadi. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ayat berikutnya. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jadi ini janji Tuhan yang luar biasa, saudara. Kalau ada yang terbeban, saudara dihantui oleh perasaan bersalah, tertuduh selalu, hati nuranimu menuduh engkau, maka datanglah kepada Tuhan. Akui semuanya, minta ampun kepada Tuhan. Dan jangan lupa tinggalkan. Kalau tidak ditinggalkan, saudara ulang lagi tambah berat nanti. Saudara ulang lagi tambah berat. Jadi inilah yang pertama, saudara, beban dosa ini harus kita tanggalkan. Dengan cara kita mengaku, kita minta ampun kepada Tuhan, dan kita meninggalkan. Yang kedua adalah beban-beban kehidupan. Surat 2 Korintus 5 ayat 4 berkata, sebab selama masih diam di dalam kemah ini berbicara tentang tubuh, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Bukan cuma kita, di dalam kitab Roma dikatakan semua makhluk mengeluh. Jadi inilah yang kedua, beban kehidupan, saudara-saudara. Dan ini tidak bisa kita hindari. Mungkin waktu kita masih kecil kita nggak merasa. Tapi begitu kita sudah dewasa, beban itu mulai kita rasakan. Ya, beban kehidupan itu 1001 macam. Beban pekerjaan, beban ekonomi, ya, situasi sekarang ini yang banyak beban ini, beban pekerjaan, beban ekonomi, ya. Beban-beban dalam keluarga, beban mungkin ada hubungan suami istri yang tidak harmonis, beban terhadap anak-anak, masa depan anak. Saudara, kalau ini ya tidak bisa lepas. Nanti anak-anak sudah berkeluarga, punya cucu, beban terhadap cucu-cucu. Ya manusia itu begitu. Jadi beban ini terus ada dalam kehidupan kita. Nanti beban tentang kesehatan, wah macam-macam sudah. Kalau mau dibicarakan itu banyak sekali, saudara. Nah ini beban-beban kehidupan yang sebenarnya juga tidak harus kita pikul. Walaupun mau tidak mau harus kita pikul ya. Maksud saya begini, firman Tuhan berkata, coba kita lihat ayat ini ya. Memang beban ini pasti ada dalam hidup kita. Ya, saya yakin saudara punya beban masing-masing. Tetapi Tuhan Yesus berkata, mari kita baca ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Haleluya. Ada satu undangan, ada satu janji. Tuhan berkata, hai kamu yang berbeban berat, mari kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Satu ayat lagi ya. Pada waktu itu, beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Jadi saudara, kita tidak harus memikul sendiri beban itu. Ini maksudnya. Memang kita mau tidak mau akan menghadapi beban-beban kehidupan ini. Tetapi Tuhan sudah ngomong, ayo datang kepadaku. Datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi maksudnya apa? Kalau saudara ada beban dalam hidupmu, ya datang kepada Tuhan. Serahkan beban itu kepada Tuhan. So Tuhan mengundang kok. Kalau Tuhan mengundang, dia serius dengan undangannya. Saudara. Tuhan gak pernah cuma lip service, tidak. Kalau Tuhan ngomong datang kepadaku, ya datang. Kita bawa beban kita. Kita letakkan di kaki Tuhan. Haleluya.
supaya kita mendapat kelegaan. Amin. Letakkan beban itu di kaki Tuhan. Karena Dia akan memberikan kelegaan. Haleluya. Tuhan tolong kita semua. Dan ada beban yang ketiga, yaitu beban pelayanan atau beban-beban pekerjaan Tuhan. Nah, kalau ini malah Tuhan berkata pikullah. Ya, coba kita baca juga bersama-sama ya. Matius 11 mulai. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi kalau saya boleh simpulkan, sudah mengapa kok Tuhan mau kita melepaskan atau beban-beban kehidupan itu kita tanggalkan? Karena Tuhan ada beban untuk kita, yaitu beban pekerjaan Tuhan, beban pelayanan, beban terhadap jiwa-jiwa. Kalau yang ini malah Tuhan katakan pikulan, ngerti saya? Jadi kita disuruh memikul beban yang benar maksudnya gitu loh. Apa beban yang benar itu? Yaitu beban untuk pekerjaan Tuhan, beban pelayanan. Kuk yang kupasang itu ringan dan enak. Kita melihat seperti Rasul Paulus ya. Kalau sudah baca 2 Korintus, kok bisa ya Rasul Paulus begitu rupa. Sudah melihat kepada hamba-hamba Tuhan, kok bisa, kok sanggup? Tidak sanggup sebenarnya. Kalau mau pakai kekuatan sendiri, tidak sanggup sudah, tidak sanggup. Lalu bagaimana caranya? Ya ini, ikuti firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kuk yang kupasang itu enak, ringan. Mengapa kuknya Tuhan, beban yang dari Tuhan ini ringan dan enak? Coba kita lihat beberapa ayat. Yang pertama, karena Tuhan itu memberikan penghiburan. Coba saya bacakan saja ya. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Baru beberapa hari yang lalu saya bincang-bincang santai dengan istri saya. Dan istri saya nyeletuk, kok bisa ya kita lewati semuanya ini? Saya kata, iya kok bisa ya. Kalau kita flashback ke belakang, memang kok bisa ya. Saya yakin karena Tuhan itu setia, amin. Dia memberi penghiburan, saudara. Ini janji Tuhan. Seberapa banyak Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan. Penderitaan yang dari Tuhan ya, bukan penderitaan karena kesalahan kita sendiri. Maka seberapa banyak pula Tuhan memberikan penghiburan. Saudara. Amin. Ya, karena Tuhan itu setia, seimbang. Saudara banyak mengalami tekanan, banyak mengalami penderitaan, banyak mengalami segala sesuatu. Tuhan juga akan banyak menghibur. Haleluya. Dan dengan penghiburan itu kita bisa menghibur orang lain malah. Jadi ada penghiburan. Saya tahu ada penderitaan yang memang Tuhan izinkan. Saudara, terimalah penghiburan dari Tuhan. Haleluya. Yang kedua, karena Tuhan itu ikut memikul beban kita. Nah, ini yang tadi dikatakan, pikul aku, karena kuku itu ringan dan enak. Mengapa ringan dan enak? Karena kita tidak memikul sendirian. Haleluya. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Nah, ini janji Tuhan yang luar biasa. Jadi ketika kita memikul beban yang berat, kita nggak sendirian. Tangan Tuhan itu ikut menopang. Kalau saudara berlatih gimnastik, saudara pakai barbel atau apa, kalau saudara punya pelatih, ya, pelatih itu akan mendampingi. Dia nggak akan lepaskan. Jadi begitu saudara tidak kuat, dia akan ringankan beban itu. Ayo terus, ayo. Sampai kita kuat. Nanti kita kuat ditambah. Tapi dia nggak akan lepaskan. Bahaya kalau dilepaskan, orang tidak kuat ya toh. Jadi dia akan ikut memikul itu. Sampai kita kuat. Nah itu Tuhan kita seperti itu kira-kira. Kadang Tuhan izinkan kita mengalami beban, tapi dia nggak lepaskan itu. Amin. Tangannya tetap mendampingi kita. Tangannya ikut menanggung beban itu. Sampai kita kuat. Dia tidak akan lepaskan. Haleluya. Jadi kalau saudara memikul beban-beban yang daripada Tuhan,
Saudara percayalah, ada satu tangan yang kuat yang ikut menopang bebanmu. Haleluya. Yang ketiga, kasih karunia Tuhan itu memampukan kita. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi ada satu janji Tuhan lagi, yaitu kasih karunia Tuhan akan memampukan kita untuk memikul beban itu. Paulus seringkali dalam keadaan down, dia merasa tidak mampu. Tuhan kasih duri, dia berdoa 3 kali minta supaya duri cabut, tapi Tuhan berkata, tidak Paulus. Memang aku beri duri ini supaya kamu gak sombong. Tapi satu hal yang kamu harus tahu, bahwa kamu pasti bisa. Haleluya. Mengapa pasti bisa? Karena kasih karuniaku menyertai kamu. Kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Itu yang akan memampukan kita. Dalam apapun juga, melewati apapun juga. Dalam memikul beban kita. Apakah itu beban kehidupan, apakah itu beban-beban pelayanan. Tuhan akan memampukan. Supaya kita bisa pada akhirnya yang berikutnya adalah menerima kemenangan. Haleluya. Pada akhirnya Tuhan mau kita menjadi pemenang-pemenang dalam Kristus. Amin, saudara. Sebab itu kalau saudara punya beban, berat beban Anda, mungkin ada yang terbeban dengan beban-beban yang berat, satu kalimat atau satu kunci saja, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita dan dengan kelegaan yang daripada Tuhan. Haleluya.